I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I knew it when I met you. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you. I'm not the only one. 1000 lebih. 1000 roti, satu roti bisa untung 1 juta, untung 1.000 rupiah atau 1.000 lebih atau 2.000 udah 2 juta sehari satu outlet. Ini outletnya 6 dan sekarang buka outlet baru di Saya sih sebenarnya punya prinsip gini mas, dimanapun saya ditempatkan, kalau memang saya itu berkualitas, kalau saya itu punya kompetensi, saya punya keahlian, saya yakin pasti ada jalan untuk naik. Nggak mau tahu, pokoknya saya harus keluar dulu dari perusahaan ini. Saya akan buat diri saya ada di kondisi yang nggak nyaman, karena kan udah nyaman. Saya buat diri saya di kondisi yang nggak nyaman. pasti ada rumusnya nih biar usaha itu autopilot kayak gitu tuh. Niatnya dulu dipastikan, kemudian ditekunin, kemudian dipelajari dengan sungguh. Terakhir ya udah jalankan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel Inspirasi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah owner dari Roti Maestro. Roti Maestro ini sudah punya 6 outlet di Jakarta dan sekarang udah buka outlet baru di Malang. Beliau tadi jauh-jauh dari Malang nih. Saya dengar omsetnya satu outlet itu tembus 1.000 roti per hari dulu. Terus kalau per roti 1.000 aja udah untungnya udah jutaan ya per hari. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Mas Ferry. Semangat pagi Mas Ferry. Semangat pagi Mas. Iya. Gimana nih kabarnya tadi perjalanannya? Hujan nggak nih? Ya kan tadi mendung Mas, belum hujan sih. Belum Syukur. hujan? Iya belum. Berapa jam Mas dari Malang ke? Dari Malang 6 jam Mas. 6 6 jam, 6 ya jam naik perjalanan. kendaraan. Oh iya Mas Ferry. Tempatnya sini. Saya mau tanya-tanya nih Mas Ferry. Mungkin banyak hal-hal yang bisa menginspirasi teman-teman nih. Mas Ferry ini backgroundnya gimana sih, atau pastinya orang-orang yang dulu sekarang sukses tuh yang saya temui dulu itu nggak seindah sekarang ya. Dulu backgroundnya apa sih Mas? Kecil sekolah lahir di mana terus sampai kuliah di mana? Iya Mas. Ya, saya lahirnya sebenarnya lahir di Jakarta Mas, tapi cuma numpang lahir aja Mas. Numpang lahir. Numpang lahir. Dari umur 2 tahun saya pindah ke Malang bersama orang tua. Di saya SD, SMP itu di desa situ, di dekat situ, di Kabupaten Malangnya, jadi dekat kaki Semeru Mas. Kaki Semeru. Kaki Semeru. Baru SMA saya
sekolah agak jauh, saya pergi ke kota Malangnya, itu sekitar 40-50 kilo dari rumah. Kemudian saya lanjut untuk kuliah itu di kota Malang juga Mas. Saya kuliah di Brawijaya, jurusan manajemen Mas. Jadi di sekitar Malang aja ya, lahir Jakarta, KTP Jakarta atau mana ini? KTP-nya Malang Mas. Oh, Saya cuma numpang lahir. Ya, supaya keren Mas. Ada tempat lahirnya Jakarta. Jakarta. Oh iya iya. Umur berapa ini Mas Ber ini? Saya sekarang 28 Mas. Jadi sekolah terakhir kuliah ya? Kuliah ya Mas. Di mana itu Mas? Di Brawijaya. Mas. Brawijaya. Iya. Oh. Dulu waktu perjalanan sekolah sampai kuliah itu pernah usaha atau fokus saja, fokus sekolah gitu? Enggak Mas, saya selama sekolah dari itu udah usaha beberapa kali Mas. Waktu SD saya pernah Mas dulu jualan majalah bekas Mas. Majalah bekas dijual kemana? Teman-teman saya. Enggak Mas, saya kan hobi baca, terus orang tua itu juga ada kayak ada jualan juga gitu, orang tua jualan, terus saya lihat ada tumpukan majalah-majalah bekas yang dia beli kiloan, orang tua beli kiloan, terus saya baca, terus saya tertarik, terus saya jual ke teman-teman saya. Itu kayak komik-komik majalah bekas gitulah, cerita-cerita bergambar, itu senang saya. Kemudian waktu SMP saya pernah jualan pulsa Mas. Zaman-zaman boomingnya pulsa itu. Oh iya iya. Jualan pulsa. Kemudian SMA masih berlanjut Mas, jualan pulsa. Lumayan dari pulsa. Untungnya sih nggak banyak Mas, cuma temennya yang banyak. Oh iya iya, jadi punya teman banyak ya. Kemudian waktu kuliah saya pernah jualan binder Mas. Jadi kuliah itu kan pasti pakai binder ya. Dulu saya jualan binder karakter. Itu selama kuliah saya, ya itu usaha-usaha saya Mas. Jadi dulu itu dilahirkan dari pengusaha kaya raya atau gimana nih? Apa PNS atau? Enggak Mas, saya kan orang tua itu dulu pedagang kaki lima Mas. Jadi merantau dari desa ke Jakarta itu pedagang kaki lima lah, usaha-usaha ya pinggir jalan gitu loh Mas. Jualan sapu tangan, jualan gesper. Kemudian setelah saya umur 2 tahun, usaha di Jakarta itu ya nggak bagus, intinya ada jatuh lah ya. Kemudian coba bangun usaha di kampung, saya jualan warung kelontong kecil-kecilan Mas di pasar. Saya bukan orang kaya, bukan Mas, enggak. Oh iya iya. Iya. Gimana nih Mas, orang tua mendidik Mas itu gimana dulu? Apa yang paling diingat? Ya sebenarnya karena orang tua bukan orang kaya ya, karena orang tua jadi bukan orang kaya jadi depan kan pas-pasan. Jadi dari kecil itu kalau ibu itu ngajari saya itu untuk hemat, nabung. Jadi uang jajan itu dijatah. Kalau zaman dulu mungkin SD itu 500 rupiah per hari ya sudah. Itu aja gitu, padahal waktu itu ingat saya ada jajanan harga 1.000 dapat hadiah dalamnya tuh, saya pengen beli tuh ya harus nabung dulu Mas. Jadi hari ini nggak jajan baru bisa beli. Padahal saya lihat teman saya tuh bisa. Maksudnya 500 rupiah itu rata-rata semua sanggupnya segitu atau itu bawah rata-rata itu? Bawah rata-rata mah teman-teman saya uang sakunya 1.000 dulu. 1.000 lah. Makanya jadi saya setengahnya dari. Kemudian kalau dari bapak itu ngajarin saya itu kerja keras Mas. Jadi bangun pagi. Saya kalau nggak lihat bapak ya, bangun pagi kerja seharian penuh, pulang setelah matahari terbenam gitu Mas. Jadi matahari belum terbit udah bangun kerja, matahari terbenam baru pulang. Itu kalau dari bapak ngajarkan kerja keras. Jadi setiap kali saya pulang sekolah, nggak seperti anak-anak lain bisa pergi main ke sana kemari. Saya pasti ada waktu yang dikhususkan untuk harus bantu dulu. Kalau sudah bantu baru saya boleh main Mas. Jadi bapak orang tua memberi contoh bekerja keras itu ya? Iya, kalau orang tua kerja keras, kalau ibu saya hemat, nabung. Kombinasi yang bagus ya. Kombinasi bagus. Jadi anak kecil itu kan merekam kegiatan orang tuanya. Waktu itu terus SD SMP itu satu kecamatan.
SD SMP satu kecamatan mas. Satu kecamatan. Iya. Baru beda kecamatan itu SMA ya. Iya SMA saya pergi ke kota. Kotanya 40 kilo. Malang. Kota Berarti Malang. rumahnya itu dari Malang kota berapa jam atau berapa kilo? 40-50 kilo itu kalau naik kendaraan umum itu sekitar 2 jam 2 jam setengah mas. 2 jam setengah Iya, ya. soalnya biasanya. ya kendaraan umum kan sering Ngetem, berhenti ngetem. ngetem kayak gitu kan. Sama mati sini ke kota sekitar 45 kilo. Kalau sekarang perjalanan mobil pribadi sejam. Terus setelah lulus kuliah itu kemana aja itu? Apa langsung ke Jakarta waktu itu? Lulus kuliah, sebenarnya waktu lulus kuliah itu, nah saya terinspirasi dari orang tua saya mas, yang masa mudanya setelah lulus pendidikan gitu kan, pergi merantau ke Jakarta. Saya pun juga terinspirasi seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk ngikutin jejaknya. Lulus kuliah saya langsung pergi ke Jakarta, sama mas, saya pergi Jakarta. Saya Langsung buka roti atau bagaimana? oh enggak mas, Jakarta ngapain tuh? Pertama tuh tujuannya ada kemana terus? ya namanya orang baru lulus kuliah ya kan, cuma punya teori, nggak punya pengalaman, nggak punya modal. Ya orang tua kan juga bukan keluarga kaya bisa langsung ngasih modal gitu kan. Jadi ya saya ke Jakarta ya seperti kebanyakan orang cari kerja mas. Bawa stop map ya, daftar gitu. Ya saya bawa CV udah dilegalisir, fotokopi ijazah dan sebagainya. Saya siap untuk cari kerja karena saya berpikir saya nggak punya modal, saya nggak punya pengalaman, jadi saya harus belajar dulu sama orang lain. Saya harus kumpulkan modal, baru suatu ketika nanti saya harus buka usaha sendiri itu. Jadi ke Jakarta itu mas. Gimana tuh awal mula sampai Jakarta itu udah ada tujuannya? Saya mau ke PT ini nih, bawa stop map ke sini nih. Atau yang penting berangkat dulu. Ya percaya atau enggak, dulu saya ke Jakarta berangkat dulu mas. Berangkat dulu. Saya ingat di Jakarta ada saudara dan bude saya mas. Jadi saya waktu itu datang ke Jakarta, saya bilang ke bude saya, bude saya numpang dulu di sini. Iya mas, saya kan nggak punya uang. Ya saya numpang dulu. Saya bilang nanti kalau saya udah kerja, saya mau cari tempat sendiri. Ya bersyukur bude saya baik, saya diizinkan numpang di situ. Kemudian selama 40 hari, ya kurang lebih 40 hari saya cari kerja, ngelamar kerjaan. Kalau zaman itu kan ngelamar kerjaan sudah pakai ini mas ya, online ya? Online? Iya online. Jadi ya ada yang saya datengin beberapa proses, saya titipkan CV gitu kan, ke resepsionisnya, ke satpamnya. Tapi banyak juga yang saya online gitu. Jadi saya cari kerjanya seperti itu sambil saya bantu bude saya jualan sayur mas waktu itu mas. Oh, jadi saya nggak diem aja di Jakarta. Ya pokoknya ada waktu saya nggak ngelamar, nggak pergi cari pekerjaan, ya saya bantu bude saya jualan sayur di pasar mas, dari pagi sampai siang mas waktu mas. Iya, bisa ya jualan sayur. Ya sebenarnya ya dibilang bisa ya sebenarnya enggak mas, kan nggak punya pengalaman mas, orang lulusan kuliah S1 loh mas, jualan sayur di pasar. Sayur apa sih, modern apa? Ada sayur di tempat ukuran 2x2 meter mas. Oh, di sayur pasar. pinggir jalan. Iya yang nyomot nyomot gitu loh. Ya sebenarnya malu juga sih, sempet ada ya kayak rasa aduh kok aku begini ya, nanti kalau teman saya ngelihat gimana. Selama 40 hari saya nggak ada status ya mas. Ya, masa saya ada status lagi jualan sayur kok kayaknya. Ya dulu sih begitu kan, masih ya maklum lah, masih ada ego lah kali ya. Kayak gitu. Pokoknya yang penting apa aja jalani dulu. Iya, waktu itu pokoknya saya bisa hidup dulu lah. Nah, akhirnya sampai suatu ketika ada panggilan yang dari lowongan yang lamaran yang saya masukkan, saya dipanggil. Terus bersyukur wawancara lancar, terus saya dapat pekerjaan. Ya sebenarnya saya pede aja sih dapat pekerjaan itu. Karena sebenarnya lowongannya itu juga ya remeh lah mas sebenarnya waktu itu mas. Saya kerja jadi admin waktu itu. Jadi saingan saya itu ya di bawah saya lah, secara pendidikan di bawah saya gitu. Tapi itu maksudnya lowongan tuh
nggak minimal sarjana gitu nggak? Minimal di bawahnya mas. Kalau saya mah udah bodo amat mas waktu itu mas. Yang penting saya cepat kerja, saya bisa makan, saya bisa cari tempat sendiri buat tempat tinggal waktu itu gitu mas. Berarti ijazahnya nggak begitu terpakai ya? Lowongan SMA kamu masuk di situ? Ya sebenarnya kalau mau jujur sih ya nggak kepake sih mas. Ya tapi nggak apa-apa waktu itu ya penting saya kerja mas. Jadi saya kerja di situ mas. Itu perusahaan apa dan tahun berapa itu mulai kerja itu? Itu waktu itu perusahaannya kontraktor mas. Kontraktor lokal. Jadi kalau saya sebutkan nama PT-nya itu nggak akan ada yang tahu. Teman-teman semua nggak ada yang tahu, mas juga nggak ada yang tahu. Beda lah kalau saya nyebutin Bika, Waskita itu kan pasti udah tahu ya. Gitu ya. Ya. Ini kan nggak ada yang tahu. Jadi perusahaan lokal, kemudian saya kerja di situ tahun 2015 mas. 2015 selama 3,5 tahun atau 4 tahun lah, 4 tahun mas. 4 tahun. Jadi mulai dari posisi admin sampai 4 tahun tuh naik posisi atau? Ya, jadi saya sih sebenarnya punya prinsip gini mas. Dimanapun saya ditempatkan, kalau memang saya itu berkualitas, kalau saya itu punya kompetensi, saya punya keahlian, saya yakin pasti ada jalan untuk naik. Jadi betul awalnya saya agak minder kali ya dengan ya ampun masa lowongannya admin saya ngelamar. Ya, tapi saya kerjakan dengan sebaik mungkin mas. Jadi ibaratnya itu gimana ya? Dituntutnya 1 kilo, tapi saya bisa ngasihnya 2 kilo, ya saya kasih aja semua 2 kilo. Saya bisa ngasih 3 kilo, saya kasih 3 kilo. Maksudnya saya berikan lebih. Semua yang kemampuan yang saya punya tuh saya nggak hitung-hitungan lah waktu itu. Jadi berarti di selalu mengerjakan di atas target ya? Iya mas, jadi kayak gitu mas. Jadi dikasih tugas 2-3 gitu. Ya saya akan selesaikan itu semaksimal mungkin pokoknya. Yang saya lakukan yang terbaik. Nah akhirnya bersyukur selama 1 tahun kerja di admin, tahun kedua itu saya diangkat jadi asisten manajer HRD mas. Wah, tahun kedua udah langsung diangkat ya. Biasanya karyawan di Jakarta itu cuman yang penting kerja, telat-telat dikit gaji nggak mau dipotong, terus kalau tiap tahun demo gaji naik, setahu saya Jakarta itu. Jadi kayak kerja itu kayak nyari bapak angkat aja. Terus setelah 2 tahun kerja diangkat jadi itu kan selama 4 tahun ya, masih ada 2 tahun lagi tuh di asisten manajer ya tadi ya? Iya, asisten manajer HRD mas. Jadi saya merasa di tahun kedua itu saya bersyukur mas. Wah ini sesuai nih dengan pendidikan saya nih. Kan saya manajemen gitu kan, ambil konsentrasi SDM waktu itu. Jadi wah bersyukur. Selama 3 bulan saya lakukan yang terbaik tuh mas. Saya lakukan yang terbaik. Terus sempat nyicipi namanya jadi kepala HRD di situ mas. Kepala HRD. Ya, syukur. Luar biasa nih. Jenjang karirnya begitu cepat. Karena totalitas tadi. Ya saya melakukan tugas-tugas yang udah berbeda dari sebelumnya. Beban kerja nambah. Ya kompensasi juga nambah mas. Tentunya ya. Ya itulah. Terus pengalaman, ilmu-ilmu baru, relasi-relasi baru itu juga nambah. Kemudian di tahun ketiga saya jadi asisten pribadi direktur mas waktu itu. Saya melayani direktur untuk setiap keperluannya. Jadi saya berhasil regenerasi, anak buah saya naikkan gitu kan. Tapi masih tetap dikontrol saya sih, tetap dikendalikan dikontrol saya gitu. Sambil saya ngawasi ARD tetap jadi asisten pribadi itu. Mulai dari situ kerjaan saya udah beraneka ragam lah, maksudnya saya udah kayak merasa bebas di kantor, artinya bebas gimana ya, bebas itu ya udah nggak terlalu terikat sama jam kerja dan sebagainya kayak gitu, nggak terikat job desk yang monoton gitu. Jadi kerjaan saya udah variasi lah intinya begitu. Itu sampai juga jadi karyawan tetap, udah jadi karyawan tetap juga di akhir itu udah jadi karyawan tetap, jadi udah enak, udah nyaman sebenarnya kerja di situ mas. Udah nyaman mas. Udah gajinya udah cukup ya mas. Wah, udah cukup lah mas. Kalau lihat totalitasnya pasti
Oh, pihak perusahaan nggak pelit ini melihat. Oh, luar biasa, Mas saya Heri. perusahaannya baik banget mas. Terus akhirnya 4 tahun keluar mas. Keluar itu gimana mas? Kenapa berani mutusin keluar? Karena kebanyakan karyawan itu kan, ini saya udah di zona nyaman, mereka pada nganggur, mau masuk sini aja susah. Saya udah dapat posisi yang bagus dengan penghasilan yang bagus, kok malah keluar? Ya, Padahal di jadi luar nanti kan serba tidak pasti nih. betul mas, betul mas. Saya sempat ngalami jadi karyawan itu enak, tenang gitu kan, hidup teratur, bangun pagi kerja, sore pulang, malam tidur, besok pagi bangun, itu enak mas, hidup kayak gitu enak. Tiap bulan pasti Pasti dapat, dapat. ada yang masuk di rekening mas. Tinggal ngatur keuangan aja. Tinggal bikin anggaran. Tapi kenapa kalau saya mutusin keluar? Padahal udah nyaman, dari zona nyaman. Jadi sebenarnya waktu itu kan udah 4 tahun ya. Jadi 4 tahun sebelumnya itu, ketika saya mau berangkat ke Jakarta, saya sebenarnya udah kepikiran punya visi mungkin ya. Ya, visi, saya punya visi atau cita-cita lah bahasa sederhana. Jadi saya sekolah, saya kuliah, nimba ilmu di kota, saya cari pengalaman di kota. Saya pengen suatu ketika itu akan balik lagi ke desa, karena ada satu pelajaran yang terpatri di pikiran saya itu pelajaran SD waktu itu begini. Desa menjadi tidak berkembang karena arus urbanisasi, orang desa pergi ke kota, orang-orang muda merantau dan bekerja di kota dan tidak mau kembali ke desa. Waktu itu saya berpikir, ya bener juga ya, kalau semua orang mudanya pergi ke kota, terus di desa siapa yang mau ngembangin? Nah, jadi disitulah saya punya visi untuk suatu ketika nanti saya harus balik ke desa, saya harus bangun desa. Jadi pulang kampung, bangun kampung ya. Kebanyakan orang kalau mau hidup lebih baik ya ke kota, peluang lebih banyak gitu. Betul mas. Ini kebalikannya ya. Belajar di kota dulu terus ngembangin di desa gitu ya. Betul mas. Jadi sebelum saya berangkat ke kota pun saya masih ingat tentang impian itu gitu, mimpi itu gitu. Jadi saya waktu itu kayak semacam ya bicara sama diri gitu, bicara sama yang itu, saya bilang begini, saya pengen pergi ke kota, saya mau cari pengalaman, cari ilmu, ya cari uang juga, cari relasi. Nanti 4 atau 5 tahun lagi saya harus balik ke desa, karena saya juga melihat visi harus bangun desa di satu sisi, di sisi yang lain orang tua juga semakin sepuh gitu kan, semakin tua, saya juga harus dekat dengan orang tua, di samping orang tua, seperti itu. Jadi ketika sudah 4 tahun kerja, posisi nyaman, tiba-tiba itu teringat lagi tuh, saya lewatin. Nah cuma itu kan tahun keempat mas ya. Waktu itu kan itu tiba-tiba teringat ya. Jadi sebenarnya jujur ya, 4 tahun selama menjalani di Jakarta itu, selama kerja itu, mungkin kan saking nyamannya ya, saya sempat lupa loh dengan visi itu untuk pulang ke desa. Artinya apa? Saya nggak nyiapin diri, nggak benar-benar nyiapin diri. Nanti di tahun keempat atau tahun kelima saya harus pulang. Oh, nggak ada schedule di situ ya? Nah, ketika jalannya nggak ada schedule, mimpinya ada tapi aktualnya nggak ada. Tarik apa yang jalani hari-harinya itu nggak ada. Makanya di tahun keempat saya tiba-tiba kaget ketika diingatkan, oh iya saya harus pulang ke rumah. Terus akhirnya saya berpikir gini, terus gimana caranya saya pulang ya? Saya pulang bawa apa nanti ya? Saya jadi apa ya? Ini udah terlalu nyaman karyawan mas. Jadi kalau mau menjadi pengusaha itu takut, pikirnya udah macam-macam. Nanti usaha apa ya? Saya nggak punya keahlian ya. Aduh, jualan apa ya? Nggak punya modal ya. Kalaupun punya modal, nanti kalau rugi gimana? Macam-macam pokoknya pikirannya waktu itu. Tapi akhirnya ya ada satu momen gitu ya, satu momen di mana saya merenung gitu, saya ngobrol lagi sama diri gitu, saya negosiasi juga gitu kan. Di satu sisi saya sudah harus nempatin janji gitu kan, harus 4-5 tahun pulang. Di sisi lain saya nggak tahu caranya pulang karena khilaf itu tadi, saking nyamannya nggak nyiapin rencana buat pulang, caranya gimana. Sampai akhirnya ketemu gitu kan, ketemu dalam arti begini, yaudah saya nggak tahu caranya gimana, saya nggak punya pengalaman wirausaha, saya nggak punya pengalaman usaha, saya juga masih takut usaha karena udah nyaman tadi.
tapi nggak mau tahu, pokoknya saya harus keluar dulu dari perusahaan ini. Saya akan buat diri saya ada di kondisi yang nggak nyaman, karena kan udah nyaman. Saya buat diri saya di kondisi yang nggak nyaman. Artinya ketika saya nggak nyaman, nggak punya pekerjaan, jobless, saya yakin pasti nanti saya akan mau nggak mau harus berusaha untuk wirausaha. Jadi itu bukan keputusan sederhana ya. Berani keluar dengan nanti setelah keluar tuh belum ada planning apa gitu. Itu kan nggak semua orang berani kayak gitu. Ya, Padahal orang yang udah bekerja itu biasanya udah terlalu nyaman dan mau pulang kampung, apalagi di kampung itu jadi bingung mau kerja apa gitu. Terus gimana Mas itu setelah pulang itu Ya, berani benar. mutusin itu terus di apa satu aja sisi itu memang kelemahan saya, jadi itu kelemahan, itu pelajaran yang nggak untuk ditiru. Jadi kalau harus punya visi, kalau udah punya visi harusnya itu dikerjakan, diingat dan dikerjakan hari demi hari. Jadi saya sempat lalai 4 tahun, jadi itu nggak untuk ditiru teman-teman ya. Jadi akhirnya tetap saya putuskan untuk berhenti. Saya bicara sama atasan, saya bicara sama orang tua juga. Atasan sempat berat untuk melepas saya, tapi saya bilang ya memang harus, udah waktunya saya harus membuat diri saya nggak nyaman lagi gitu kan. Terus kebetulan, tanda kutip kebetulan itu kan, saya bertemu dengan salah satu atasan saya yang mau mengembangkan usaha. Saya mau berwirausaha, saya melihat itu sebagai peluang gitu. Di satu sisi saya nggak punya pengalaman, saya masih takut-takut, saya juga merasa masih harus dibimbing. Jadi saya melihat ada atasan saya mau mengembangkan wirausaha, saya beranikan diri Mas waktu itu Mas. Saya datang ke ruangannya, saya bilang, Pak, saya sudah putuskan untuk keluar dari kantor ini. Walaupun sebenarnya saya nyaman, saya nggak ada masalah dengan kantor ini, saya bersyukur ada kantor ini, cuma saya harus putuskan untuk keluar, saya mau jadi wirausaha. Tapi saya juga bingung Pak, mau usaha apa. Saya sebenarnya nggak benar-benar tahu hobi saya apa yang bisa dijadikan wirausaha gitu loh. Kan biasanya banyak, ada yang hobi bunga nanti terus jualan bunga gitu kan Mas. Ada yang hobi kuliner nanti jualan kuliner gitu. Saya benar nggak benar-benar tahu waktu itu. Basic ya. Nggak punya basic, nggak tahu juga hobi yang bisa dijual apa gitu loh Mas. Terus Bapak ini mau mengembangkan wirausaha di bidang roti waktu itu Mas. Jadi saya ngajukan diri, kemudian saya bilang saya akan mengembangkan usaha Bapak, kita akan kerjasama Pak. Tolong saya dibantu, saya juga bantu Bapak. Jadi saya yakin kita akan berhasil bersama gitu. Nah, bersyukur Bapak ini juga kasih kepercayaan ke saya Mas. Jadi kasih kepercayaan, saya diberikan kepercayaan untuk benar-benar mulai dari nol lah. Kita mulai dari riset bikin roti Mas. Riset bikin roti itu luar biasa Mas ternyata. Jadi ide roti itu dari mantan atasan itu atau Mas Ferry sendiri? Nah, ide roti dari mantan atasan Mas. Saya cuma ngelihat peluang bahwa Bapak ini, usaha Bapak ini bisa berkembang, dan Bapak ini juga mau mengembangkan, cuma nggak ada tenaga. Itu benar kendala banyak orang biasanya begitu Mas. Punya ide, punya keinginan, punya modal, nggak punya tenaga. Oh, jadi ngambil peluang itu ya. Mas Iya. Ferry berarti di awal nggak pakai modal ini ya? Enggak. Maksudnya duit? Saya nggak pakai duit Mas. Nggak pakai duit. Jadi saya lihat ada orang punya kekuatan, duitnya, punya idenya, saya punya tenaganya. Ya penting kita gabung aja Mas. Oh, Gitu, iya, Mas. iya. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Jadi kami mulai dari bikin rotinya Mas. Bikin roti itu habis bahan banyak lah untuk bikin resepnya itu kan. Jadi trial. Ternyata itu habis berapa karung tepung itu Mas. Ratusan ribu, jutaan kali ada kali ya. Sampai akhirnya ya sampai ketemu gitu kan. Udah ketemu, terus bingung lagi. Lah ini produk udah jadi, jualnya kemana? Loh, bisa. lah belum ada tokonya Mas. Belum ada tokonya. Akhirnya apa? Ya udah nekat aja. Saya diminta untuk cari tempat buat jualan. Jadi saya mulai keliling Jakarta Mas, cari kontrakan gitu kan. Naik motor keliling-keliling cari tempat-tempat strategis. Kemudian ada satu kontrakan yang menurut saya strategis, saya bayar, kemudian kita renov sedikit-sedikit gitu kan.
kemudian ya akhirnya jadilah satu toko itu mas. Jadi nama rotinya apa ini? Rotinya jenis apa dan Oh ya, nama rotinya itu roti kopi, jenisnya roti kopi atau Mexican bun. Kami kasih mereknya itu roti M. roti M? Bukan roti Malang ya, atau bukan roti Mariam juga, banyak yang berpikir begitu. Roti M itu maksudnya roti maestro, artinya gini, melihat pengalaman kami ketika meriset produk ini gitu kan, demikian rupa kami begitu seriusnya, jadi kami berharap bahwa roti ini jadi roti yang terbaik gitu loh di kelasnya atau di roti kopi, di kelas roti kopi jadi roti terbaik, jadi maestro ahlinya gitu loh, ahlinya roti kopi ya ini gitu. Jadi nama rotinya itu mas. Oh, jadi itu roti kopi itu semacam roti O gitu ya, kayak Ya. roti O, semacam roti O itu ya. Oh iya betul mas, ya kayak itulah betul. Kalau saya lihat roti O ini kan roti yang di mall-mall atau stasiun-stasiun yang Ya, betul, satu Mas. bijinya 15.000 itu. Betul. Semacam itu ya. Ya. Terus setelah trial itu mas, akhirnya dapat tempat. Terus di mana itu pertama kali buka? Saya pertama kali buka itu di Pisangan Baru Jakarta Timur mas. Oh, Pisangan Baru. Ya, Jakarta Tengah Timur. Iya, orang-orang Pisangan Baru ini bosnya roti M, maestro ya namanya. Iya, roti maestro mas. Sudah riset tempat nggak sebelum ini saya putuskan saya buka ya? Maksudnya ada spesifikasi khusus nggak ini buka roti lokasi ini? Tentu mas, jadi saya gunakan sedikit ilmu marketing yang saya tahu lah ya, jadi tentang lokasi yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi waktu itu saya cari tempat yang dekat dengan sekolahan, kemudian tempat yang dekat dengan pemukiman penduduk, dekat dengan pasar, kemudian jalur depannya itu jalur yang nggak terlalu lebar, artinya ketika mobil papasan itu salah satu bisa berhenti satu, itu artinya trafficnya lambat. Jadi seperti itu mas. Tempat strategi ada pak. Jadi dari trial tadi itu trial itu berapa lama sih sampai jadi ini mutusin oh ini layak dijual nih? 3 bulan mas. 3 bulan saya trial mas. Terus berapa jenis produknya mas? Roti, saya tahu kan roti kayak sari roti atau apa itu. Oh ya, sekarang mulai ngembangkan ke ada bluder, ada donat, sempat bikin pizza juga, ada roti manis, jadi udah ada beberapa macam sih mas produknya. Jadi trial terus udah ya. Trialnya itu dicoba sendiri apa dikasih orang sampai orang-orang itu ini enak nih layak dijual nih gitu. Ya kalau saya dicoba sendiri, saya kan bilang enak terus mas. Enggak sih. Jadi ini ya tetap saya makan juga, saya panggil teman-teman saya, tetangga ya saya kasih, sampai teman ya saya kasih blind test, jadi saya tutup mata, terus saya belikan produk-produk pesaing gitu kan, terus mereka ngicip mana yang paling enak, ya seperti itu mas. Jadi ya melibatkan teman lah, melibatkan tetangga kayak gitu. Oh iya, pertama kali buka mas, apa strateginya biar untuk mendatangkan pelanggan itu? Kan pertama kali buka udah di daerah Pisangan, saya tahu juga sewanya lumayan Ya. Terus saya pas datang itu kok tiba-tiba udah ramai banget di roti, yuk antri cuman roti mending beli warteg nih kenyang ya. Roti gitu, tapi harganya memang jauh sih, rasanya sama roti O itu mirip tapi harganya cuma sepertiga atau setengahnya kurang lah. Tiba-tiba seramai ini itu gimana? Ada strategi khusus nggak itu? Iya, sebenarnya kalau dibilang strategi khusus nggak juga sih mas ya, karena kan ya standar lah mas. Jadi ketika buka, sebelum buka saya promosi dulu, saya sebar brosur segera dibuka gitu. Kemudian saya kasih banner segera dibuka, jadi orang itu udah penasaran ketika lewat gitu, ketika baca brosur ini apa sih. Nah kemudian itu 1, 2, ketika pertama dibuka itu sebelum dibuka sehari sebelum buka saya bagi-bagi sampel roti ke tetangga, karena kiri saya kasih satu-satu mas, kurang ngicipi. Bersyukur tetangga bilang enak, dia nanya kapan buka, saya bilang besok buka. Nah yang ketiga
ketika hari bukanya saya ngoven agak banyak mas. Kenapa? Karena aromanya bisa keluar nih mas. Oh itu kan aromanya sampai ratusan Wah. meter tuh bau kopinya tuh. Wah Iya, menarik banget jadi itu. tetangga-tetangga tadi pada datang, orang-orang yang tadinya penasaran segera dibuka terus datang, aromanya juga ngundang orang datang. Jadi di beberapa jam setelah buka itu ya orang agak ngantri mas. Nah, akhirnya di situ kan orang timbul pertanyaan kan, orang-orang lewat yang tadi nggak tahu, nggak baca banner, yang nggak kecium baunya, kan melihat orang ngantri apaan? Ikutan ngantri mas. Kalau saya lewat awal-awal itu kunjung kok tempatnya antriannya panjang banget. Gitu. Bahkan beli sekarang ngambilnya nanti sore. Ini pakai pesugihan ya. Iya cepet kayak gitu mas, karena waktu ovennya baru satu, jadi nggak bisa ngelayani banyak kan. Jadi ya sekali ngoven waktu itu cuma 24 roti, jadi ya udah begitu 24 roti habis ya kan bilang, Bu mau nggak 15 menit lagi? Yang 15 menit udah habis, saya bilang, Bu mau nggak di setengah jam lagi? Kayak gitu mas. Jadi nggak ada rahasia khusus ya, itu aja standar marketing mas. Oh iya, nah itu malah justru strategi. Sebar brosur sebelum opening, kirim-kirim sampel ke lingkungan. Jadi udah ada penasaran dulu. Ketika buka langsung berjubel rotinya. Terus ini mas, itu kan roti saya lihat rame banget. Mas Ferry nangani sendiri atau pakai karyawan? Saya dari pertama buka langsung pakai karyawan mas. Jadi saya rekrut karyawan orang sekitar situ juga. Susah nggak sih ngerekrut karyawan gitu? Oh, udah pengalaman punya HRD tadi ya? Apa ini tipnya ngerekrut karyawan Ya. yang bener? Soalnya Bersyukur. kerjaannya bener, kalau yang pegang orang-orang yang nggak bener akhirnya kan bubar nih usahanya. Ya, bersyukur mas, dari hasil saya kerja di kantor tadi, salah satu ilmu yang bisa diterapkan di usahanya itu ya itu, jadi ngerekrut karyawan. Jadi saya memang betul sudah terbiasa ngerekrut karyawan. Saya ngerekrut karyawan ya pakai aplikasi online lah ya, pakai online itu saya online. Kemudian karena itu UMKM, saya juga kombinasi online juga sambil pasang pengumuman di depan kios itu aja sebenarnya. Terus ya habis itu mereka kirim CV, saya kan seleksi CV, ngecek, kemudian ya saya panggil. Nah ketika saya panggil sebenarnya merekrut karyawan itu tergantung kebutuhan kita mas. Jadi kita butuh apa? Butuh orang yang pintar, butuh orang yang ahli, butuh orang yang berkelakuan baik, seperti apa itu tergantung kitanya gitu loh. Karena kita nggak bisa menuntut orang sempurna kan mas. Minta yang perfect, yang Ahli, baik, pinter, jujur, waduh itu minta gaji dikit. bingung. Bingung mas. Jadi ya artinya apa? Ya saya sesuai kebutuhan saya lah waktu itu. Saya analisis kebutuhan saya untuk roti ini butuh orang yang seperti apa. Ya udah saya sesuaikan itu aja cuma itu. Jadi untuk masing-masing bisnis saya rasa juga mirip aja sih. Gitu Kebetulan roti itu yang seperti apa yang dibutuhkan? aja. Kalau roti mas ya itu kan jualan langsung ketemu konsumen. Kemudian roti kan produk makanan yang artinya harus higienis biasanya kan. Ini yang saya butuhkan adalah orang yang pertama ramah. Oh iya, Ramah kan harus ketemu konsumen Iya, ngobrol, melayani melayani langsung langsung, ya. Face satu to face ramah. Kemudian dua rapi, bersih. Artinya ya dia bisa jaga diri, jaga kebersihan. Ketiga karena saya butuh orang yang kerja di toko itu orang yang ngelola keuangan juga, artinya uang yang mereka yang pegang. Saya tinggal terima laporan, terima setoran aja. Artinya saya juga butuh jujur. Jadi ya orang yang ramah, rapi, bersih, jujur. Terus dia mau kerja keras lah ya mas, karena mau UMKM ya harus ada kerja kerasnya lah ya, semangat itu aja sebenarnya mas. Untuk roti nggak yang gimana kok. Tapi kan nyari orang yang jujur itu kan saya dengar tadi pegang uang itu loh. Wah semua bisnis susah itu, nyari orang yang bisa pegang uang. Padahal itu kan dari iklan. Otomatis orang yang nggak kenal kan yang datang Iya, di situ. betul. Kita nggak bisa lihat basicnya dari kecil gimana. Kalau lari ini keluarganya siapa gitu. Kok bisa langsung percaya atau pernah ngalami ya enggak gitu. Gini mas, karena kalau UMKM itu prinsipnya adalah kalau harus benar nyari yang perfect banget, maksudnya yang harus tes 1, 2, 3 itu kan ya nggak mungkin lah ya. Artinya ya lebih banyak kita ngobrol dulu sama orangnya. Nah, ya di situ agak namanya gimana ya, skill pribadi untuk menilai seseorang itu berperan penuh di situ. Artinya ketika kita ngobrol sama seseorang, seringkali kan kita bisa langsung nilai kan, orangnya karakternya gimana sih, orangnya rajin nggak sih, orang ini
semangat nggak sih, orang ini niat kerja nggak sih, atau orang ini jujur nggak sih. Terus sebenarnya ketika kita ngobrol sama orang itu, ya walaupun nggak mungkin, ini nggak akurat ya, tapi saya bisa bilang ya 80-90% itu udah masuk lah. Sisanya gimana? Ya sisanya berarti ketika sudah kerja kemudian ditemui masalah, cepat diselesaikan. Artinya apa? Tentu ada kehilangan, cepat diselidiki, cepat diselesaikan. Kalau memang itu masalah ternyata memang orang yang nggak jujur, ya udah, berarti kita nggak cocok kerjasama. Itu aja sih mas. Jadi ya artinya saya harus cari yang lain. Pernah nggak menemukan karyawan yang bermasalah gitu? Misal masalah nyolong duit? Ya sejauh ini sih belum ada mas. Belum ada ya. Belum ada. Masalah yang sering muncul apa sih di itu? Kalau dari internal ya dulu awal-awal itu ya saya kan punya karyawan waktu sampai 6 orang mas ya, satu kios itu. Nah, 6 orang ini bisa-bisanya bikin 2 kubu gitu. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya bisa bikin 2 kubu yang akhirnya saling ngomongin di belakang, itu kan bikin kerjasama runtuh kan. Jadi nggak bagus lah. Timnya nggak solid ya? Ya, maksudnya solid. karyawannya cewek ya ini pasti ya? Oh iya mas. Ya, cewek mamaan yang gosip ya? Ya karena saya perempuan mas kalau di produksi. Anak muda ya? Kalau di penjualan perempuan ya. Jadi ya itu sempat ngalami kayak gitu, akhirnya nggak kompak, mereka nggak ada kerjasama, itu ya saya tegur aja sih solusinya itu. Kemudian masalah eksternal, waktu saya pernah kehilangan uang, ya sempat awal-awal saya curiga karyawan sendiri, internal dulu saya curigain ya mas. Akhirnya saya pasang CCTV, jadi sebelumnya nggak ada CCTV, akhirnya saya pasang CCTV, ketahuan lah ternyata bukan internal. Oh bisa ya orang luar ngambil duit Bisa, gitu? Mas, ternyata. Gimana ngambil duitnya? kan Ya. kan lacinya jauh itu, ini tempat jualan, di sana tempat Saya uang. sendiri kalau belum terjun di lapangan saya juga masih bertanya-tanya kok bisa gitu loh. Tapi ternyata bisa. Jadi gini, salah satunya ya, orang beli roti 10.000, pakai uang 50.000, dikasih kembalian 40.000 dong mas. Iya. Nah, udah dikasih kembalian 40.000, orangnya bilang, loh pak, kembalian saya kok cuma 40.000. Loh, tadi kan uangnya 50.000 pak. Loh, enggak pak, uang saya tadi 100.000. Dengan nada tinggi gitu, dengan mata melotot, itu biasanya karyawan saya udah down mas. Itu memang orang itu kira-kira lupa atau itu residivis itu kayak gitu? Ya kalau 1 kali 2 kali saya bilang ya oke lah, mungkin orangnya lupa, dan saya memang udah kasih SOP ke karyawan saya, udah kalau gitu kita yang ngalah, tapi lain kali kamu harus benar-benar ingat uangnya berapa, kalau perlu sebutin, pak uangnya 50.000 ya. Oh kayak di minimarket ya? Pak uangnya 50 ya? Nah itu supaya bisa saling mengingatkan mas. Oh gitu. Itu orangnya kira-kira residivis itu? Maksudnya lebih dari sekali kayak gitu? Nah saya baru tahu memang ini residivis. Saya ngobrol ke tetangga kanan kiri gitu kan, sama pedagang, ternyata ya mereka udah hafal ciri-ciri orang ini. Saya tunjukkan fotonya di CCTV, ya ternyata mereka udah tahu, ternyata memang dia udah berkali-kali di tempat saya, udah 4-5 kali ada. Baru ketahuan. Iya ya, berarti memang bener ya di Jakarta itu komplit. Memang Mas. ada orang yang kerjanya nipu. Ada yang segemi 1 juta aja bunuh orang, kayak begal-begal motor itu saya lihat berani bunuh orang cuma ngerebut motor, dan motor tanpa surat kan paling laku berapa sih? Gimana mas, omset tertinggi nih pernah dialami? Saya lihat dulu itu saya pas kesana tuh kok 1.000 bahkan lebih ya, sampai masih gitu sempet saya bilang tadi ya rame, sampai orang ngantri sejam 2 jam itu kan, karena 1 oven lah gitu, saya tambah 2 oven di ya 1.000 lebih. 1.000 roti, 1 roti misal untung 1 juta, untung 1.000 rupiah atau 1.000 lebih atau 2.000, udah 2 juta sehari. 1 outlet. Ini outletnya 6, dan sekarang buka outlet baru di Malang, iya mas, bener ya? Iya betul mas. Gimana sih mas sampai ngambil keputusan, oh ini udah saatnya buka outlet, apa kendalanya? Terus apa ini langkah-langkahnya? Oh Ini udah rame, terus udah dapat tempat-tempat baru nih potensi. iya, mutusin buka outlet di Malang. Jadi prinsipnya begini sih mas, usaha itu harus terus bergerak gitu kan. Jadi kalau kita cuma diem aja, artinya ya udah jualan 1 tempat, udah diem aja di situ, berat mas, karena
pasti akan ada namanya pesaing yang datang gitu. Kemudian ya ada namanya selera konsumen yang akan turun di situ, mungkin jenuh, ada jajanan baru lagi, ada tren baru lagi, orang beralih. Nah, jadi ya mau nggak mau kita harus bergerak. Artinya menjajaki tempat-tempat yang baru yang belum pernah ada produk itu di situ gitu loh. Nah, kebetulan saya lihat di Malang itu untuk roti kopi itu yang kelas-kelas seperti saya itu belum ada. Adanya yang ya kayak yang tadi Mas sebutin roti boy itu ada, cuma yang kelas-kelas di Malang itu belum ada Mas kebetulan. Jadi dan satu lagi ini dihubungkan dengan cerita saya yang tadi Mas yang saya bilang suatu ketika 45 tahun setelah saya merantau saya harus pulang ke Malang. Oh iya, jadi visinya udah nanti harus pulang ke kampung dan dekat sama orang tua ya. Nah, wah ini udah tercapai nih visinya. Dihubungkan dengan itu, nah ternyata ya kok pas gitu loh. Di satu sisi dari segi bisnis, ya saya harus bergerak, saya harus membuka pasar baru gitu kan. Nah tempat yang berpeluang besar itu di Malang. Satu, kedua dihubungkan dengan visi pribadi, dengan tujuan pribadi ya kok ya pas gitu loh Mas. Pas 5 tahun saya di Jakarta saya harus balik ke Malang. Dia ya kayak pas gitu loh. Saya tergelitik nih karena otomatis buka di Malang harus handle di Malang dulu ya. Iya, Sedangkan di Jakarta ada beberapa outlet nih. Gimana nih kok bisa ditinggal jalan nih? Kebanyakan kan usaha harus ditungguin gini terus nih. Pasti ada rumusnya nih biar usaha itu autopilot kayak gitu tuh. Usaha jalan bosnya bisa jalan-jalan ini. Gimana ini? Ya, pertama sesuai gimana ya? Pertama ya gini sih Mas. Di background saya kan pertama manajemen ya. Manajemen kan kita mencapai tujuan melalui orang lain. Artinya kita memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama gitu loh. Nah, artinya ya saya memberikan mereka tanggung jawab, mengajari mereka keahlian, mengajari mereka keterampilan yang bisa digunakan untuk bareng-bareng mencapai tujuan ini. Nah, tujuannya apa sih? Ya kita sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan penghasilan, untuk menjual roti. Nah, itu satu. Dua, saya harus bisa percaya mereka. Artinya apa? Setelah mereka saya bekali dengan kemampuan itu dan kesadaran diri untuk mencapai tujuan bersama tadi, saya harus bisa percaya mereka. Artinya ketika saya ngerekrut mereka di awal tadi, ya saya butuh mereka jujur gitu loh. Nah, hubungannya apa sih Mas dengan itu? Hubungannya adalah mereka sudah bisa menjalankan outletnya sendiri dengan keterampilan yang saya ajarkan tadi gitu kan, dengan keahlian yang saya ajarkan. Kemudian saya bisa percayakan ke mereka. Ya sudah, kalau sudah begitu mau ngapain Mas? Jadi operasional udah mereka kerjakan, bisnisnya jangan apa-apa di handle semua ya. Jangan kadang Mas. Harus pakai remote juga. Kalau kita handle semua itu namanya kita nggak percaya sama karyawan Mas. Kita nggak percaya sama rekan itu loh. Jadi kita kepin sendiri gitu. Ibaratnya ya kayak gitu berat Mas. Nggak bisa berkembang ya. Berat. Itu sih Mas. Jadi ya bersyukur yang di Jakarta ya sudah dikelola karyawan masing-masing, bisa dipercaya dan punya keahlian untuk jalan ke operasional. Jadi ya sudah tahu lah harus apa yang dilakukan, harus dilakukan dari buka toko sampai tutup toko, dari pesen barang, jualan sampai beres-beres sampai pembukuan, udah bisa semua. Jadi ya dan uangnya ya bener, jadi ya sudah. Saya bisa lepas tinggal. Oh ya, poin menariknya nih, Mas Ferry ini. Jadi apa-apa itu jangan di handle sendiri, dipercayakan pada orang. Kalau nggak dipercayakan pada orang, bisnis nggak berkembang gitu ya Mas. Betul Mas. Saya kira menarik sekali nih ya, ilmu dari Mas Ferry ini daging semua nih. Gini Mas, sebagai penutup ini Mas, bagi teman-teman ini kadang banyak yang mau wirausaha tapi kan butuh semacam bimbingan atau mentor. Boleh nggak kalau mau belajar ke Mas Ferry gitu? Saya ini kan masih belajar Mas. Jadi ya sesama pelajar yang saling membantu lah ibaratnya begitu loh. Jadi ya kalau mau belajar ya boleh-boleh aja bebas gitu loh. Saya bisa dihubungi 24 jam. HP saya bisa aktif 24 jam. Boleh lah mau ngobrol, mau nanya-nanya.
ya namanya saling belajar gitu loh. Jadi ya sharing bebas gitu ya. Jadi Boleh ya? sama-sama sharing lah, pokoknya sama-sama sharing. Jadi bidang saya saat ini roti gitu kan. Dan saya roti, yang saya tekuni roti. Jadi kalau bicara tentang bisnis roti, khususnya roti kopi ya. Dan cara menjalankannya itu ya saya bisa gitu, saya bisa. Kalaupun mau sharing-sharing di luar itu ya ada sedikit kemampuan manajemen yang sesuai dengan pengalaman kerja saya kemarin dan background pendidikan, ya itu bisa kita saling sharing aja sih mas. Bebas ya itu, bebas go. Artinya Mas Ferry ini open, terbuka buat siapa saja yang mau belajar ya. Kebanyakan orang-orang itu mau belajar malu atau silau dulu nih ke tempat orang kaya, nanti boleh apa enggak. Ternyata boleh. Kalau Boleh, mau Mas. belajar Mas, alamatnya di mana nih Mas? Nemuin Mas Ferry itu di mana itu? Kalau nemuin fisik kan saya pindah-pindah mas ya, ada di Jakarta, di Malang. Jadi mending WA dulu atau hubungi WA saya, ada di bawah sini ya? ada di bawah sini ya. Di sini. Nanti janjian gitu. Nanti janjian, ya bebas. Oh iya, Itu terima aja. kasih banyak Paling Mas. gampang itu. Terus kata-kata terakhir nih Mas, motivasi buat teman-teman ini yang mau bisnis nih apa sih? Kalau yang mau bisnis, pertama Modal? enggak sih mas, pertama kalau menurut saya itu ya yakinkan diri dulu. Kalau dari saya sebenarnya saya ada namanya tadi cita-citanya apa gitu kan, atau visinya apa gitu kan. Kalau memang sudah merasa visinya itu wirausaha, bisnis, itu ya benar-benar diyakinkan, kemudian ditekuni mas. Jadi ditekunin, nah ya dari situlah nanti akan muncul ide-ide gimana cara mengembangkan wirausahanya itu gitu, atau usahanya itu. Jadi untuk masalah produk, kalau sudah nemu produk sesuai dengan hobinya bagus, wah itu bagus. Cuma kalau belum, coba lihat sekeliling, coba lihat pasar, coba ngobrol sama temen, ngobrol sama pelaku bisnis yang lain, peluangnya apa sih yang lagi hits sekarang. Kemudian pelajari cara sistem bisnis di produk itu, karena masing-masing produk sistem bisnisnya menurut saya prinsipnya sama, tapi operasional pasti beda, operasionalnya beda. Jadi itu mungkin tips dari saya sih. Jadi niatnya dulu dipastikan, kemudian ditekunin, kemudian dipelajari dengan sungguh, terakhir ya udah jalankan aja. Jadi dijalankan, action, niat, Ya. harus tekun ya. Ya betul. Yang penting dijalankan ya. Jalankan aja, terakhir dijalankan aja. Iya. Terima kasih banyak ini Mas Ferry, waktunya jauh-jauh ke sini juga, terus ngasih ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi banyak orang yang melihat ini nih. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mas Ferry. Semangat mas.